Halo, perkenalkan nama saya Satrio Hermenggalih Adiwono dengan akhiran NIM 140. Nama saya Aurelio Gracias dengan NIM 260501201404136. Saya Muhammad Aulia Babil dengan akhiran NIM 112. Perkenalkan nama saya Michael Joshua Xavier dengan NIM 260501201204045. Halo, namaku Muhammad Fadil Nurafid dengan NIM akhiran 165. Kasih. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang membahas tentang pembangkit listrik tenaga osmosis. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan pembangkit listrik tenaga osmosis dengan jenis level power plant. Level power plant ini itu merupakan salah satu jenis pembangkit listrik tenaga osmosis yang biasa dibangun pada daerah muara sungai. Untuk cara kerjanya sendiri, yaitu pada proses pembangkit listrik tenaga osmosis itu diawali dengan menyedot air tawar dan air laut ke pembangkit. Air laut dan air tawar akan disaring terlebih dahulu untuk menghilangkan pengotor. Selanjutnya, air tawar dan air laut akan mengalami perbedaan perlakuan, di mana air tawar akan langsung dimasukkan ke dalam modul membran. Sedangkan air laut akan diberikan sebuah tekanan tambahan sebelum masuk ke modul membran. Pada modul membran sendiri, itu akan terjadi sebuah peristiwa yang namanya osmosis, di mana akan menyebabkan 80-90% air tawar akan berpindah melalui membran ke air laut yang sudah diberi tekanan. Setelah keluar dari modul membran, laju alir volumetrik air bertekanan tinggi akan meningkat dan akan mengalir menuju turbin. Tapi aliran air laut ini tidak semuanya menuju ke turbin, yaitu sekitar 2/3 bagian akan dialihkan ke penukar tekanan untuk memberikan tekanan ke air laut yang baru. Sisa air yang tidak dialihkan ke penukar tekanan akan mengalir melewati turbin dan mengarahkan turbin, sehingga hal tersebut akan membuat turbin menghasilkan sebuah listrik. Pembangkit listrik ini tuh paling cocok di Indonesia itu ada di perairan yang memiliki volume sungai yang besar dan pergerakan air yang sangat banyak, serta semua pergerakan pada level air lautnya. Salah satu contohnya itu ada di Bengawan Solo dengan volume 8,1 juta meter kubik, lalu ada di Batanghari dengan volume 7,8 juta meter kubik, dan di Sungai Sadang dengan volume 6,9 juta meter kubik. Lalu untuk model turbin yang cocok itu ada hydroelectric turbin. Hydroelectric turbin ini adalah suatu alat yang mampu mengubah energi kinetik air menjadi energi mekanik. Mereka adalah elemen penting dari pembangkit listrik tenaga air dan memiliki kinerja yang sangat tinggi. Diperkirakan turbin mampu mengubah lebih dari 90% energi kinetik air menjadi energi mekanik. Nah, untuk inovasi yang sudah ada ini adalah prototipe osmotic power plant yang terdapat di negara Norwegia di kota Hurum. Tentunya jenis prototipe ini memiliki tantangan. Nah, tantangan itu apa sih? Yang pertama adalah teknologi dan riset itu tinggi dan mahal, kemudian membutuhkan volume air yang sangat besar, kemudian juga memperhatikan minimum tekanan dan juga sumber manusianya. Kelima, juga memperhatikan keadaan wilayah lingkungan. Keenam, juga membutuhkan maintenance yang rutin. Dan terakhir, tantangan ini memiliki memperhatikan jenis komposit, ketebalan, besar diameter, dan juga pori untuk membrannya. Untuk jenis prototipe ini, untuk desainnya sendiri terlihat pada gambar. Memiliki dua jenis air yang dipakai, yang pertama air laut dan kemudian air tawar. Terlebih dahulu air laut itu masuk ke dalam filter air untuk difilter airnya, kemudian menuju penukar tekanan, lalu menghasilkan air payau. Kemudian setelah ditukar tekanannya, masuk ke dalam modul membran yang kemudian menggerakkan turbinnya dan lalu menghasilkan listriknya. Kemudian yang kedua air tawar itu juga sama, masuk terlebih dahulu untuk difilter airnya, lalu masuk ke dalam modul membran untuk digerakkan, lalu menghasilkan air tawar kembali, seperti itu. Untuk peluang megawattnya itu sendiri, dalam teorinya sebuah aliran pada 1 meter kubik per sekon dari teknologi PRO ini dapat menghasilkan setara dengan 1 megawatt energi listrik. Kemudian dalam skala yang lebih luas, energi yang dapat dimanfaatkan dari perbedaan salinitas antara air tawar dengan air laut ini di dunia, yaitu dapat mencapai 2,6 terawatt.
Kemudian tenaga osmotik yang maksimal yang pernah dilaporkan yaitu mencapai 1.650 terawatt-hour per tahun. Ya, jadi di sini kesimpulannya adalah prinsip kerja dari PRO, misalkan pada PRO air laut versus air tawar, di mana air laut dipompakan ke dalam ruang bertekanan di mana tekanannya lebih kecil dari tekanan osmotiknya karena adanya perbedaan antara air dengan salinitas rendah atau air tawar dengan air bersalinitas tinggi atau air laut. Air dengan salinitas rendah tersebut akan menembus membran semi permeabel dan proses tersebut akan meningkatkan volume atau tekanan yang menyebabkan sebuah hidroturbin mengalami penekanan kembali sehingga terbentuklah energi dari turbin tersebut. Energi tersebut dinamakan energi osmosis. Osmosis merupakan perpindahan air melewati membran permeabel dari larutan yang memiliki potensial kimia tinggi atau air dengan tekanan osmotis rendah atau misal air dengan salinitas rendah menuju larutan yang memiliki potensial kimia rendah atau air dengan tekanan osmosis tinggi atau misal air dengan salinitas tinggi. Aliran tersebut terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi atau molar larutan melewati membran yang hanya akan melewatkan air dan menahan molekul serta ion. Hal yang mempengaruhi kinerja PRO yaitu yang satu karakteristik membran, yang kedua koefisien permeabilitas air, yang ketiga adalah kondisi aliran seperti koefisien transfer massa. Performansi membran pada PRO biasanya dihitung dengan power output per unit area dari membran atau disebut juga sebagai power density dari membran. Power density tersebut secara langsung akan mempengaruhi biaya dari sebuah instalasi PRO. Semakin tinggi power density dari membran dari sebuah PRO, maka hal tersebut akan membuat biaya instalasi maintenance serta biaya operasi dari instalasi tersebut menjadi semakin murah. Di sini ada juga bahan membran yang sering dipakai dalam PRO. Yang pertama adalah selulosa asetat, yang kedua polisulfon dan polieter sulfon, yang ketiga polibenzimidazol, 4 poli atau amida-amida, yang kelima itu poliamida. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.